Putra, dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari kematian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua. Yesus naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin.
Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putramu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka 677. Nyanyikanlah nyanyian baru, Tuhan dimuliakanlah. Damai sejahtera bagi kamu yang telah datang tangannya, dinyatakannya ke akhir di muka bangsa dunia, mengingat kasih perjanjian terhadap kaum pilihannya, bersorak-sorai bagi Dia, hai bumi bergembiralah, bermazmur bagi yang setia, hai segenap manusia, gembus kecapi dan nafiri, bunyikanlah dengan seru, biar semua mengiringi pujian bagi Rajamu. Pada perayaan ini kita bersyukur bersama dengan Pastor Markus Pareta dan Pastor Anton Basu Sarunggaga yang merayakan ulang tahun imamat ke-42. Juga kita mendoakan saudari-saudara kita yang sedang sakit, Ibu Mary, dan juga sanak keluarga kita yang sedang mengalami sakit maupun kelemahan dan sedang dirawat. Juga kita bawa dalam perayaan ini doa-doa perjuangan hidup kita, pekerjaan, dan semua rencana baik kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini bersama seluruh gereja, kita merayakan hari Minggu biasa yang ketiga, yang juga dirayakan sebagai hari Minggu Sabda Allah. Kitab suci mendapatkan tempat yang penting dalam tradisi Kristiani, dalam hidup umat beriman. Di dalam kitab suci kita boleh mengenali Allah, kehendaknya, dan juga rencana karya keselamatan, rencana baiknya untuk kita. Maka dari itu kita diajak untuk semakin akrab, semakin rajin membaca kitab suci sebagai pedoman, penuntun, dan juga penunjuk arah hidup kita. Mari saudari-saudara, di awal perayaan ini kita menyadari kelemahan, kekurangan, dan kedosaan kita di hadapan Allah, sesama, dan semesta. Dan kita mohon agar Allah yang Maha Pemurah mengampuni dosa-dosa kita. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami,
kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi karya penyelamatanmu. Kami mohon anugerahkanlah Roh-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima pengajaran Putramu, yang akan menuntun kami sampai kepadamu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus,
Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Nehemia. Sesudah umat Israel kembali dari pembuangan, pada hari pertama dalam bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke depan jemaat. Pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan gerbang air dari pagi sampai tengah hari di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Agung. Dan semua orang menyahut, Amin, Amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga bacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat, berkata kepada semua hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis," karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Imam Ezra kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan. Sebab sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni,
Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Aku takkan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Mudah-mudahan engkau sudi mendengarkan ucapan mulutku dan berkenan akan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti halnya tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan semua anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh saja, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh. Karena tubuh pun tidak terdiri atas satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar.
Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan semua orang memuji Dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri, hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Pikiran sehat? Badan? Kantong? Hati? Nah, kalau datang di gereja ini hati atau batin mungkin belum sehat, mudah-mudahan pulang dari gereja mendengarkan sabda Tuhan, menyambut tubuh Kristus, darah Kristus, hatinya boleh sehat. Amin. Yang sudah sehat hatinya pulang dari gereja ini semakin sehat. Amin. Hari ini kita bersama seluruh gereja semesta, gereja Katolik seluruh dunia, kita merayakan hari Minggu biasa yang ketiga, yang sejak tahun 2019 oleh Paus Fransiskus ditetapkan sebagai Hari Minggu Sabda Allah. Hari Minggu yang dikhususkan, yang dipersembahkan untuk menghormati Sabda Allah secara istimewa. Jadi kalau setiap hari Minggu kita tetap memberi penghormatan kepada Sabda Allah, pada hari Minggu biasa yang ketiga kita memberi tempat yang lebih istimewa lagi terhadap Sabda Allah dengan banyak memberi ingatan, menggali ingatan, dan juga menegaskan kehidupan kita sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen untuk bersyukur atas sabda Allah yang boleh kita terima. Paus Fransiskus sengaja menetapkan hari Minggu biasa yang ketiga sebagai hari Minggu Sabda Allah, sebagai undangan bagi kita semua untuk mengapresiasi, untuk mencintai, untuk mengasihi, dan juga untuk memberi kesaksian bahwa sabda Allah itu hidup dan penuh daya. Sabda Allah mendapatkan tempat istimewa dalam kehidupan setiap orang beriman. Saudari-saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama dan bacaan Injil, kita mendengarkan betapa sabda Allah itu memiliki tempat yang istimewa dalam kehidupan orang-orang Israel. Bahkan dalam Injil kita mendengarkan Yesus yang juga masuk ke rumah-rumah ibadat, membacakan sabda Allah, mewartakan kabar gembira, dan kemudian ia menegaskan bahwa kehadirannya adalah sabda yang tergenapi, sabda yang terwujud dalam kehidupan kita manusia. Mengingat betapa pentingnya sabda Allah dalam kehidupan, pada bacaan pertama kita mendengarkan
bahwa orang-orang Israel yang telah pulang dari pembuangan, yang telah membarui pendamaian mereka dengan Allah, mereka memfokuskan pikiran, mereka mengarahkan perhatian mereka hanya kepada sabda Allah saja. Kitab Nabi Nehemia menegaskan, dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Dan setelah mereka mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu, orang-orang Israel larut dalam keharuan. Mereka menangis bukan karena bersedih, mereka menangis terutama karena Allah boleh menyapa dan bersabda kepada mereka. Nah, saudari-saudara yang terkasih, Bapak Suci Paus Fransiskus sekurang-kurangnya menawarkan 3 hal kepada kita untuk memaknai hari Minggu Sabda Allah ini. Yang pertama, kita diajak untuk semakin dekat, semakin akrab dengan kitab suci, semakin intim dengan sabda Allah. Saya mau bertanya, kapan terakhir kita membaca kitab suci? Mudah-mudahan terakhir tadi pagi sebelum datang ke gereja ini. Walahu alam, datang di gereja buka HP, yang dibuka itu e-Katolik. Ya, atau membaca renungan, mempersiapkan diri mengikuti perayaan ini. Oh, nanti bacaannya itu dari Nehemia, Mazmurnya itu ini. Nanti pastor akan baca Injil dari Lukas tentang Yesus yang masuk di rumah ibadat. Mudah-mudahan, dan saya percaya bahwa kita semua yang hadir dalam misa hari ini adalah umat beriman, pengikut Kristus yang dekat, akrab, bahkan intim dengan kitab suci. Amin. Tidak semua amin. Saya selalu mengagumi dan terpesona oleh para pengantin baru, para mempelai yang ketika ditanya, ada benda-benda rohani nanti yang disiapkan. Oh, ada pastor. Ada kitab sucinya, ada pastor. Gold lagi. Ya, kitab suci edisi wedding warnanya gold. Lalu saya tanya, kira-kira dibaca itu? Itu urusan nanti itu masuk. Ya. Mudah-mudahan hari Minggu Sabda Allah ini yang kita peringati mengingatkan kita bahwa membaca kitab suci bukanlah sebuah kewajiban. Membaca kitab suci untuk kita pengikut Kristus orang Katolik adalah kebutuhan. Dan karena itu kebutuhan maka terjadi setiap hari. Kalau kita mengawali hari dengan doa, alangkah baiknya juga kita awali hari dengan membaca sabda Tuhan. Tidak perlu membaca yang banyak. Tidak perlu membaca mungkin satu bagian dari kitab suci, satu kitab. Tetapi membaca yang mengikuti mungkin sesederhana mungkin itu mengikuti kalender liturgi gereja. Ada yang pernah bertanya, pastor, saya ini mau baca kitab suci tapi tidak tahu caranya. Saya bilang, mati mija. Orang ini dia chat saya, mengetik dengan lengkap, bertanya bagaimana caranya baca kitab suci. Bukannya baca kitab suci itu tinggal ambil kitab suci, buka dan baca. Ya. Mungkin yang dimaksudkan adalah saya mau mulai dari mana, kira-kira bagusnya seperti apa. Dalam pengalaman saya, tidak ada satu metode yang begitu pas atau sungguh-sungguh tepat. Tetapi sekurang-kurangnya kita boleh mengikuti kebiasaan gereja, yaitu membaca sesuai dengan kalender liturgi gereja. Ada banyak bacaan yang ditawarkan di sana. Bagi kami para calon imam, bagi para suster, di tengah-tengah kita ada 2 suster dan juga beberapa calon suster. Membaca kitab suci itu dibiasakan sejak masa formasi atau masa pendidikan. Bahkan waktu tahun rohani kami ditantang untuk menyelesaikan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu dalam 1 tahun. Pokoknya dibaca saja. Ini yang pertama, mari kita membaca kitab suci. Lalu yang kedua, saudari-saudara yang terkasih, Bapak Suci menawarkan agar kita juga merenungkan sabda Tuhan. Apa yang kita baca, kemudian kita renungkan. Kita mencoba menemukan kira-kira Tuhan
berbicara apa kepada saya dalam teks kitab suci ini. Dia menguatkan sayakah? Dia menegur sayakah? Ataukah malah dia mau mengatakan supaya saya semakin dekat dengan dia? Merefleksikan dan merenungkan kitab suci tidak membutuhkan ilmu teologi, tidak membutuhkan ilmu filsafat, tidak harus jadi pastor, tidak harus jadi suster, frater, dan lain sebagainya. Cukup kita membaca dan mencoba untuk berdialog dengan Tuhan dalam kitab suci. Lalu yang ketiga, saudari-saudara yang terkasih, Bapak Suci Paus Fransiskus mengajak kita untuk merayakan sabda. Sabda dalam gereja ditempatkan sebagai sumber utama iman umat beriman. Kan ada 3 sumber iman kita orang Katolik: kitab suci, tradisi, dan magisterium atau ajaran resmi gereja. Dan kitab suci menempati tempat yang paling dasar, fondasi hidup umat beriman. Dan setiap kali kita merayakan sabda, berarti kita merayakan cinta kasih Tuhan. Dan perayaan atas sabda Allah itu terutama dan pertama-tama kita buat dalam perayaan Ekaristi. Maka setiap orang Katolik yang mencintai sabda Allah adalah juga mereka yang mencintai Ekaristi. Kalau orang Katolik mengakui diri pengikut Kristus tetapi tidak mencintai sabda Allah, tidak mencintai Ekaristi, boleh dipertanyakan kekatolikannya. Bisa jadi dia beragama tetapi tidak beriman. Saudari-saudara yang terkasih, yang keempat, Bapak Suci Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk mewujudkan dan melaksanakan sabda Allah. Apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, apa yang kita rayakan, kemudian kita laksanakan dalam hidup kita setiap hari. Kita boleh saja menjawab amin setiap kali pastor mengatakan amin, amin. Kita boleh saja mengatakan amin setiap kali seorang pewarta mengatakan amin, amin. Tetapi amin tidak cukup kalau apa yang kita aminkan itu tidak kita buat dalam hidup setiap hari. Amin kita wujudkan dalam kehidupan, entah melalui perkataan, perbuatan, tindakan kita. Maka setiap kali kita merayakan sabda, setiap kali kita membaca, merenungkan kitab suci, Allah yang adalah kasih, yang kita temukan dalam kitab suci, yang kita baca dalam kitab suci, harus kita wujudkan melalui tingkah laku, pola pikir, dan perbuatan kita setiap hari. Mari saudari-saudara yang terkasih, hari Minggu Sabda Allah ini mengajak kita semua untuk menjadi pelaku-pelaku sabda. Akrab dengan kitab suci, rajin membaca kitab suci, berusaha merenungkan kitab suci, dan terutama melaksanakan apa yang Tuhan katakan kepada kita di dalam kitab suci. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama kita menyegarkan ikrar pembaptisan dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
Marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bersabda kepada kita semua yang berkumpul di sini. Marilah kita mohon agar sabdanya hidup dalam hati dan perbuatan kita. Marilah mengatakan kepadanya, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, berikanlah keberanian kepada para pemimpin kami dan kepada semua orang yang mengajar dalam gereja. Semoga mereka menolong kami untuk memahami sabda-Mu serta mewartakannya sebagai kabar baik bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, persatukanlah dalam sabda-Mu dan dalam diri-Mu semua orang yang menamakan diri Kristen. Kumpulkanlah mereka sebagai saudara-saudari dalam tubuh-Mu yang satu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, ilhamilah dengan sabda-Mu semua orang yang berkuasa di dunia ini. Tolonglah mereka untuk bekerja sama demi perdamaian, rezeki, dan martabat manusiawi bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Sabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, bukalah mata kami bagi penderitaan sesama kami. Buatlah kami mempedulikan mereka yang terkurung dalam ketakutan serta genggaman ketidakadilan. Jadikanlah kami cahaya bagi mereka yang tinggal dalam kegelapan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Sabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, jadikanlah hati kami terbuka untuk menerima sabda-Mu. Bebaskanlah kami dari kedangkalan dan ketakutan, dari naluri mempertahankan keamanan dan kestabilan kami. Berilah agar kami dapat hidup sesuai dengan iman kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, rahmatilah dua pastor kami, Pastor Markus Pareta dan Pastor Anton Basu Sarunggaga yang merayakan ulang tahun imamat pada hari ini. Mampukanlah mereka menjadi gembala yang baik, yang mewartakan sabda-Mu dan pertama-tama menjadi pelaku sabda bersama dengan seluruh umat beriman yang mereka gembalakan. Berilah agar pastor kami ini selalu sehat, bersukacita dalam imamat mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, sembuhkanlah saudari-saudara kami yang sedang sakit, teristimewa Ibu Mary yang sedang dalam perawatan. Berilah ia semangat dan juga harapan, agar dari pengalaman yang sementara ia jalani, ia memperoleh keyakinan bahwa menggantungkan harapan hanya padamu adalah jalan untuk menuju kesembuhan yang sejati. Dan semoga seluruh keluarga, obat-obatan, dan segala daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kesembuhannya boleh berkenan kepadamu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Mari kita mempersembahkan intensi permohonan dan juga doa-doa dalam hati kita masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, dalam nama-Mu kami berkumpul
hiduplah di tengah kami, dengarkanlah doa-doa kami, dan bersabdalah dengan kekuasaan-Mu dalam hidup kami, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Padamu Tuhan dan Allahku, puji syukur 690. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku dari jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ku muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus terjemah. Ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku tak ku ingat lagi lautan kasih-Ku selami. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan ini yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur, karena boleh mengalami pemenuhan janji keselamatan-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan mada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa.
berkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguruskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia.
Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Engkaulah Tuhanku yang diutus oleh Bapa. Kuatkan imanku, akan Dikau juru selamat. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas Ekaristi ini. Berilah kami kekuatan untuk melaksanakan sabda-Mu, terutama dalam membangun persekutuan dan pertobatan, sehingga terwujudlah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, sampai kami menerima kepenuhannya di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja Sabtu, Minggu 26 Januari 2025. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja 18-19 Januari 2025 19.657.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja 13.703.000 rupiah. Sumbangan dari JSM 3 juta, NN 300.000 rupiah. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Daniel Anggawijaya dengan Aneta Sofia Yauri sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Yang keempat, persiapan katekumen komuni pertama akan dimulai pada hari Minggu 9 Februari 2025 jam 9 pagi sampai 10.30 WITA di SD Frater Teratai 2. Pendaftaran bagi yang berminat dapat mengumpulkan fotokopi surat baptis, fotokopi akte lahir, fotokopi KK Katolik versi hidup. Berkas tersebut dikumpulkan di kantor sekretariat pada hari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Syarat untuk mendaftar yaitu berusia 10 tahun ke atas atau kelas 4 SD. Bagi yang belum cukup umur 10 tahun, dimohon untuk tidak mendaftar. Yang kelima, baptisan kategori bayi akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Februari 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, dipersilahkan ke kantor sekretariat untuk mengambil formulir dan menyertakan fotokopi akte lahir, fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan fotokopi KK Katolik versi hidup. Yang keenam, Organisasi Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria atau THS THM Ranting Andalas telah membuka pendaftaran bagi calon anggota yang ingin bergabung. Untuk pendaftaran dipersilahkan datang setiap hari Jumat jam 7 malam di SD Frater Teratai 2. Info lebih lanjut silahkan menghubungi Saudara Apri dengan nomor 0895 1447 7775. Yang ketujuh, sehubungan dengan pendataan umat yang sementara berjalan, mohon kepada semua umat yang terdaftar di rukun untuk segera menyelesaikan pendataannya. Dan bagi umat yang belum terdaftar, untuk segera menghubungi masing-masing ketua rukun untuk didaftarkan. Untuk info selanjutnya dapat ditanyakan di kantor sekretariat paroki. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saudari dan saudara, terima kasih untuk kehadiran kita dalam perayaan ini.
juga untuk semua yang telah mengambil bagian di dalamnya. Mari kita menutup perayaan dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudari-saudara, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah. Firman Allah yang tersurat. Firman Allah yang tersurat dalam kitab mulia disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu tertabur luas dikenal manusia, namun acap tak